apa sih keuntungan dan kelebihan ketika adanya ekspor benih lobster ataupun legalisasi cantrang dibuka kembali dengan dihubungkan dengan yang lain sebenarnya? Ya sebenarnya kan untungnya kebijakan EDI ini kan untung besar dan negara juga bisa dan negara juga tidak memiliki beban untuk memikirkan nelayan itu. Konsepnya kan yang terpenting nelayan bisa melaut. Nah kuncinya kan kalau nelayan bisa melaut berarti indikatornya nelayan itu bisa makan gitu ya kan. Kalau misalnya indikatornya nelayan dilarang alat tangkapnya, berarti indikatornya nelayan dilarang makan, kan gitu kan. Nah, karena dengan melarang alat tangkap itu nelayan tidak bisa menangkap ikan, tidak bisa apa-apa, akhirnya keluarganya, pribadinya tidak makan. Nah, kalau kebijakan EDI ini mencabut atau merevisi peraturan menteri tentang pengelolaan perikanan tangkap, itu sudah benar. Karena memang harus dievaluasi gitu kan. Katakan Permen 71 itu kan 700-an kapal cantrang itu kalau masih dipertahankan permen itu dia akan masih bersifat terlarang. Dan 700 itu per kapal 25 orang. Nah 25 orang kali 700 itu 4 ribuan berapa gitu. Itu jumlah pengangguran yang terjadi selama 5 tahun ini. Tapi kan sejak nelayan cantrang demo 2017 kan dibolehkan terus tuh, tapi dibatasi setiap tahun dirubah, setiap 3 bulan, setiap 6 bulan ya kan dirubah. Nah itu secara konteks regulasi, perbedaan antara regulasi Edi Prabowo zaman Susi gitu. Nah itu lebih menguntungkan dari sisi itu. Kebijakan Edi Prabowo ini seolah-olah bagian dari mengagregasi dan mengadvokasi kepentingan nelayan, tetapi ketika di lapangan misalnya elit-elit tadi yang di framing oleh Tempo, misalnya elit-elit politik, partai politik, Fahri Hamzah, Gerindra, kemudian Golkar, kemudian mereka mengambil untung terhadap kebijakan itu. Maksudnya bagaimana sih relasi tentang mainstream kesejahteraan nelayan itu dalam kebijakan Edi Prabowo ini dengan yang berkembang hari ini adalah yang mendapatkan kuota ekspor benih lobster itu adalah elit-elit sendiri. Iya, jadi begini. Tempo itu kan terjebak pada ulasan berita wajah politik gitu. Terjebak ulasan berita dan isi konten dari laporan khusus Tempo itu terjebak pada penampilan wajah politik. Nah, secara semiotik Tempo itu justru mempromosi itu orang-orang di partai itu, walaupun dia membuka bahwa yang mendapat ekspor A, B, C, D gitu kan. Dia memberitakan itu, misalnya seperti Hasim, Pak Hari, kemudian ada dari Golkar dan lain-lain. Nah ini kan soal kesempatan aja tadi kan, soal kesempatan untuk berusaha dan mau berusaha gitu kan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau Tempo itu membicarakan substansi dari Permen 12 tahun 2020, maka Tempo pasti akan terjebak pada promosi kebijakan EDI. Nah, makanya dia mengambil opsi untuk menampilkan wajah politik para politisi yang berusaha. Tapi jawaban Fahri kan, jawaban Bung Fahri kan misalnya, ya jawaban dia simpel. Masa saya waktu jadi anggota DPR saya tidak berbisnis, saya mengawal pemerintah gitu kan. Ketika selesai anggota DPR, masa saya nggak boleh bisnis? Kan begitu kan? Artinya nggak ada soal, nggak ada masalah gitu. Siapapun di negeri ini selagi ingin menjadi pengusaha, ya bisa, gitu kan? Seorang menjadi presiden
Indonesia aja bisa dari pengusaha, ya kan? Jokowi aja pengusaha mebel, pengusaha kayu. Nah itu kan tidak ada masalah gitu. Nah itu kedua ya. Kemudian yang ketiga, apa untung permen ini dalam perspektif kesejahteraan nelayan? Ya udah jelas untung, bahkan berkali-kali lipat untungnya nelayan. Untung yang pertama adalah mereka mendapat budidaya. Karena perusahaan yang mendapat kuota ini, dia berkewajiban menggandeng nelayan dan berkewajiban melakukan budidaya. Nah, ketika melakukan budidaya, jadi nelayan ini bisa menangkap dan nelayan ini bisa bekerja di perusahaan itu. Dia bisa menjual benih, dia bisa membudidaya sendiri. Itu intinya tuh dari aspek itu. Kemudian nelayan mendapat jaminan, baik jaminan asuransinya, ya kan, jaminan alat tangkap, jaminan kerambanya, jaminan kegiatan yang mereka lakukan. Kalau selama ini kan tidak ada, gitu loh. Jadi seperti itu ininya. Artinya dari sisi harga juga benih, saya kira kalau dulu 7.000, sekarang pemerintah menetapkan itu 15.000. Misalnya kategori pasir ya 7.000. Nah, sekarang pemerintah itu menetapkan 12.000 sampai 15.000. Kalau mutiara dulu ngambil di nelayan itu 15.000, sekarang bisa 20 sampai 25.000.